Setiap kali ada bencana di Sumatera, entah itu banjir atau longsor, kita pasti melihat pemandangan yang sama. Pejabat datang, pakai jas hujan warna-warni, berdiri gagah di tengah lokasi bencana. Mereka tersenyum ke kamera, menunjuk papan bantuan raksasa, atau secara simbolis menyerahkan paket sembako. Semuanya terlihat sangat rapi, terkendali, dan seolah-olah mereka siaga penuh. Tapi, coba kita geser sedikit kameranya. Di balik semua seremoni itu, ada kenyataan pahit yang seringkali tidak tertangkap lensa. Rakyat yang jadi korban masih harus menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Rumah mereka masih terendam lumpur, harta benda hanyut, dan banyak yang berjuang sendirian hanya untuk menyelamatkan diri. Foto-foto seremonial itu, pada akhirnya, hanyalah ilusi keamanan yang sengaja diciptakan untuk menenangkan kita semua yang menonton dari jauh. Tujuannya sederhana, memberi citra bahwa pemerintah siap siaga, dan yang terpenting, menyembunyikan kelemahan sistem penanggulangan bencana yang sebenarnya rapuh. Inilah yang bisa kita sebut sebagai psikologi gelap di balik sebuah krisis. Fenomena ini muncul ketika citra menjadi jauh lebih penting daripada tindakan nyata. Saat bencana terjadi, seharusnya respons cepat yang diutamakan. Tapi yang sering terjadi, aparat di lapangan malah sibuk menunggu arahan dari atasan. Para pejabat lebih fokus menjaga penampilan mereka di depan media daripada memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan. Belum lagi, kita tahu dana bencana seringkali rawan disalahgunakan, entah karena korupsi atau terhambat oleh prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Akibatnya apa? Warga di lokasi bencana, dengan semangat gotong royong, akhirnya menjadi penopang utama dari sistem yang gagal ini. Merekalah pahlawan sesungguhnya. Mereka saling bantu, mendirikan dapur umum, dan mengevakuasi tetangga mereka. Tapi ironisnya, sorotan media justru lebih sering menangkap momen baik-baik saja itu, yaitu senyum para pejabat di depan kamera. Ini persis seperti yang ditulis oleh Naomi Klein dalam bukunya The Shock Doctrine. Krisis atau bencana seringkali dimanfaatkan untuk menutupi kegagalan struktural yang lebih besar. Di Sumatera, foto-foto seremonial ini tak ubahnya seperti tirai asap. Ia mengaburkan pandangan kita dari masalah yang sebenarnya. Solidaritas rakyat yang luar biasa kuat akhirnya terpaksa menggantikan peran negara yang seharusnya hadir paling depan. Tapi apa yang kita lihat di berita, lagi-lagi, hanya wajah pejabat yang berpose, bukan bertindak nyata. Sindiran ini mungkin terdengar pedas, tapi coba kita renungkan. Ketika warga sedang berjuang mati mesin melawan banjir dan longsor, para aparat justru sibuk berpose. Psikologi gelap ini menegaskan satu hal yang sangat penting. Bencananya nyata, korbannya pun nyata. Tapi realita yang ditampilkan kepada publik seringkali sangat berbeda dari penderitaan yang dirasakan rakyat. Foto-foto seremonial itu mungkin bisa menenangkan sebagian dari kita yang hanya menonton. Tapi, sama sekali tidak bisa menenangkan warga yang rumahnya hancur dan masa depannya tak menentu. Mereka tidak butuh senyuman di depan kamera. Mereka butuh tindakan nyata, bantuan yang cepat, dan sistem yang benar-benar bekerja untuk melindungi mereka. Bukan hanya saat bencana terjadi, tapi juga jauh sebelum itu, melalui mitigasi dan pencegahan yang serius. Ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua untuk lebih kritis. Jangan mudah terbuai oleh citra yang ditampilkan di media. Mari kita dorong transparansi, akuntabilitas, dan yang terpenting, tindakan nyata dari mereka yang punya kuasa. Karena pada akhirnya, nyawa dan kesejahteraan rakyat jauh lebih berharga daripada sebuah foto yang bagus untuk dipajang. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu setuju dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menyuarakan hal-hal penting seperti ini bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.